Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, betapa tidak mudahnya untuk menjadi lebih rendah hati dari hari ke hari. Kami seringkali sangat-sangat sombong, bahkan pada sesuatu yang sebetulnya tidak layak, kami anggap sebagai kesombongan. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat mengalami keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu dan kerendahan hati kami yang kecil ini. Semoga kami menanggalkan gunung kesombongan dan topeng-topeng keangkuhan diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, suatu karya kerasulan, suatu karya misi yang besar akan terwujud, akan terlaksana ketika orang yang menjalankan itu memiliki pengalaman akan Allah. Pengalaman akan keagungan Allah, pengalaman akan mujizat Allah, pengalaman akan kasih Allah. Dan itulah yang dinyatakan Allah kepada Musa. Di atas gunung Horeb, gunung Sinai, ada semak berduri yang bernyala tetapi tidak terbakar. Tentu saja di atas gunung, padang pasir, pada gurun, pasti seringkali ada banyak kebakaran-kebakaran, maka Musa mendekat. Mungkin dia mengira karena begitu panasnya maka semak itu terbakar. Maka Musa ketika mendekat, ada sabda Tuhan, tanggalkan kasutmu, tanggalkan sandalmu. Karena tempat di mana engkau ada ini adalah tempat yang suci. Dan Musa menanggalkan. Dan disitulah muncul pewahyuan Allah kepada Musa supaya dia datang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita bisa bayangkan dalam situasi yang seperti itu, dalam pergumulan, dalam padang gurun yang sepi, yang sunyi, yang orang mengalami keagungan Allah. Jadi salah satu cara, salah satu indikasi kita mau mengalami Allah, harus berada di padang gurun tanda petik. Harus ada dalam kesunyian, harus ada dalam keheningan, harus ada dalam keberadaan, ketiadaan, ketidakadaan kita. Kita bisa bayangkan padang gurun seperti apa. Kebetulan dalam ziarah tahun berapa saya lupa persis, saya pernah melihat semak duri yang sampai sekarang masih ada, yang ada di Biara Saint Catherine di atas gunung Horeb. Ya. Kebetulan waktu itu saya ikut rombongan yang bisa masuk dan melihat begitu. Coba berapa abad itu? Ya. Berapa abad? Dan luar biasa. Pengalaman akan Allah akan terjadi ketika orang berani meluangkan waktu untuk diam bersama Tuhan, duduk di kaki Yesus, di kaki Allah. Ya. Dan tentu saja harus menanggalkan topeng-topeng kita, kasut, ya, kotoran, kelemahan, ketidakberdayaan, kerapuan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan itu juga dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa rahasia kerajaan Allah tak dinyatakan, dibuka kepada orang yang kecil, orang yang rendah hati, orang yang mengakui keberdosaan, kerapuan, ketidakberdayaan dia. Kenapa harus rendah hati? Karena musuh yang paling mendasar dari hidup manusia adalah kesombongan. Dari ketujuh dosa itu, kesombongan yang menjadi
salah satu hambatan mendasar bahwa kita kita mengalami kesulitan untuk menerima kasih Allah kepada kita. Kesulitan kita untuk terbuka, ya, merasakan misteri cintanya kepada kita semua. Dan itulah saudaraku terkasih. Ya. Kenapa dosa? Karena coba kita lihat dalam manusia pertama. Ya. Kau akan menjadi seperti Allah. Godaan si iblis. Karena iblis itu ingin supaya kita bangga dengan diri kita sendiri. Kita sombong dengan diri kita sendiri. Entah kesombongan karena apa, nggak tahu. Hal-hal yang kecil mungkin yang tak ada artinya kita bisa sombong, bisa saja. Yang bukan hak kita bisa sombong. Bahkan seringkali juga harus jujur dikatakan spiritual pride, kesombongan rohani juga bisa terjadi dalam hidup kita. Yang nampaknya sekali lagi suatu hal spiritual yang bagus, yang indah, itu bisa menjadi kesombongan. Kesombongan rohani. Ya. Maka Santo Yohanes dari Salib sekali lagi mengatakan, bahkan pengalaman akan Allah pun bisa menjadi sumber kesombongan kita. Ya. Dan itu begitu kuatnya. Ya. Nada-nada kesombongan dalam hidup kita yang tak akan selesai sampai akhir hidup kita. Maka kalau kita perhatikan coba ketika Yesus disalib, dari 2 orang penjahat di kiri kanan itu masih ada satu penjahat yang di saat detik-detik terakhir masih bisa sombong di hadapan kematian. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya di masa sekarang ini kita berani untuk mengakui kerapuhan, keterbatasan kita. Di hadapan kita kematian karena COVID. Coba Anda bayangkan COVID ini. Ini adalah gunung kesombongan yang mau dihancurkan Allah bagi kita manusia. Ketika kita mengagungkan kehebatan, keperkasaan, kedikdayaan, keluar biasaan manusia. Ternyata menghadapi dengan coronavirus pun, ya, kita tidak mampu dan belum bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mau mulai dari mana untuk mengatasi kesombongan? Ya, kita mulai dari mana untuk mengatasi kerapuhan? Ya, mungkinkah kita lihat dari realitas di sekitar kita? COVID pandemi yang setiap hari semakin meningkat. Koran-koran menyatakan semakin besar korban-korban yang meninggal. Mungkin itu juga bisa mengajak kita untuk masuk lebih dalam. Kematian ada di depan pintu hatiku. Bisa saya, bisa Anda, bisa orang sekitar kita. Mari kita masuk ke lubuk hati kita yang terdalam. Mari kita sadar ketiadaadaan kita, apa sajalah yang kita mau banggakan. Semoga Tuhan mendidik kita untuk menjadi lebih rendah hati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan ketika kita menjadi lebih rendah hati, itu tanda bahwa hidup rohani kita tumbuh dan berkembang. Dan semakin rendah hati, semakin diberi Tuhan orang-orang yang menggocok kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua, Anda semua. Dan tanda juga bahwa kita rendah hati adalah kita mau datang kepada Yesus, sujud, tersungkur. Coba lihat beberapa wanita, beberapa yang disembuhkan tersungkur di depan Yesus dan minta Yesus menyembuhkan apa yang mereka minta. Mari kita tersungkur di depan Yesus dan mengizinkan Yesus melakukan yang menurutnya terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Supaya kita belajar rendah hati dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.